Mari kita berdoa. Tuhan, kami meyakini pujian yang baru saja kami naikkan, bahwa Engkau adalah dasar, batu karang yang teguh bagi hidup kami di tengah terpaan, tantangan, ancaman kehidupan yang bisa melanda kami. Kami tetap percaya bahwa kebenaran ini Tuhan yang akan mendasari kehidupan kami, menjalaninya, bahkan kami memenangkannya bersama dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami ketika pagi ini Tuhan kami bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sekali lagi Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya dasar yang teguh yang dapat kami andalkan di saat apapun kami mengalami apapun Tuhan. Engkau adalah satu-satunya sandaran kami. Kami mohon Engkau juga yang akan memberikan kepada kami iluminasi, supaya perenungan firman sungguh-sungguh Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur tadi mendengar pujian yang dibawakan kaum wanita ya. Meskipun waktu memegang mic-nya itu saya melihat beberapa tangan bergetar, tetapi yang dibawakan adalah sesuatu yang besar dari ajaran Kristen yang harus kita yakini. Anugerah Tuhan itu memanggil kita saat kapanpun kita akan menjauhi anugerah itu. Amin. Oke, mari kita bersama-sama hari ini akan merenungkan sebuah tema yang penting bagi kita di bulan reformasi, di bulan Oktober, yaitu di atas satu dasar. Mari kita bersama membaca firman Tuhan sebagai landasan perenungan kita di dalam surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Surat Yudas ayat 17 sampai 23. Demikian sabda Tuhan, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Yang berbahagia adalah yang membaca kitab suci, memeliharanya dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang pernah belajar bela diri? Ada yang pernah belajar bela diri? Yang belajar membela diri? Banyak ya. Yang belajar bela sungkawa ya banyak ya, apalagi kalau tanggal-tanggal tua udah bela sungkawa hidup kita ya. Bapak Ibu, ketika saya pernah dulu di SMP itu coba belajar bela diri karena guru olahraga itu dia juga pernah belajar bela diri, bannya sudah hitam ya, yang paling atas gitu. Saya ikut bersama dengan teman-teman sekelas, lalu kita coba mempraktekkan di dalam latihan. Hari pertama kami cuma diajari satu gerakan. Ini gerakannya kurang lebih begini. Hari kedua, loh kok sama gitu. Gerakannya cuma itu aja. Sampai hampir 1 bulan gerakannya sama. Begitu juga. Lalu saya tanya sama guru saya, "Pak, kok gerakannya sama? Apa karena kami ini belajarnya gratis ya? Mungkin kalau bayar besok pakai gerakan lain gitu." Ternyata beliau menjawab, "Tahu enggak kenapa saya dalam sebulan ini cuma mengajarkan satu gerakan?" "Enggak tahu, Pak."
kata beliau, itu adalah gerakan yang paling penting dalam bela diri, yaitu kuda-kuda. Seberapapun kamu punya tenaga yang kuat, pukulan yang kuat, badan yang tegap, tetapi kalau kamu tidak memiliki kuda-kuda yang kuat, percuma. Kapan saja kamu akan dipukul orang lain juga akan roboh. Nah, setelah beberapa waktu Bapak Ibu, kita coba mempraktekkan dengan diadu. Bapak Ibu, yang terjadi pertama kali kepada saya adalah hidung saya terpukul karena kuda-kuda saya salah. Sakit sekali. Rasanya apa patah ya saya pegangin. Kuda-kuda sangat menentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, fondasi itu sangat penting. Yang pertama terlihat belum tentu benar, dan itu belum tentu benar-benar yang utama. Saya tadi menyampaikan di Tumapel, kalau kita masuk gedung, misalnya gedung di Pagri ini, waktu pertama kali kita masuk melihatnya, pasti terasnya, dekorasinya, lampu-lampunya, catnya. Tetapi kita lupa seringkali memikirkan tentang fondasinya. Seberapapun indahnya gedung ini Bapak Ibu, tanpa fondasi akan lekas roboh. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita seringkali punya fondasi-fondasi yang lain. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya tidak sengaja sebenarnya Bapak Ibu. Sebelum mempersiapkan, saya sedang membaca buku ini. Ini ada di perpus kita, temanya tentang Allah-Allah yang palsu. Di bagian pertama itu disebutkan bahwa di dalam hidup kita bisa mendasari hidup kita ini dengan macam-macam. Tuhan bahkan enggak punya tempat. Kita bisa mendasari kehidupan ini dengan berbagai hal. Bahkan di sana dikatakan di bagian pertama itu bahwa ada orang-orang yang mendasarkan kehidupannya dengan kebahagiaan. Ketika kebahagiaannya hilang, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin perusahaan besar itu ditemukan mati bunuh diri di Amerika. Lalu di bagian halaman berikutnya menyebutkan di sana bahwa budaya yang dihidupi manusia ini adalah budaya yang sedang dipenuhi juga dengan berhala-berhala yang itu bukan Tuhan. Mungkin kita memikirkan berhala itu ya patung yang disembah, ternyata bukan. Ada pencapaian, ada teman kantor, ada gedung yang kita bangun, ada harta yang kita kumpulkan. Bahkan di situ disebutkan ketika Paulus di Kisah Para Rasul 17 ayat 16 itu menyebutkan bahwa di kota di mana dia datang, termasuk di Efesus, itu banyak sekali patung-patung yang melambangkan, misalnya Afrodit itu adalah dewa kecantikan. Dan hari ini banyak orang yang enggak mau makan karena memperhatikan kecantikan tubuh. Ada Dewi Artemis yang mewakili dewa kesuburan dan kekayaan. Dasar kehidupan seseorang yang tidak mempunyai fondasi yang benar bisa mengejar kekayaan, keterampilan, keahlian, kompetensi, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan penulisnya yaitu Timothy Keller itu menyebutkan ilah-ilah itu, berhala itu, dasar kehidupan yang dijalani oleh kebanyakan orang di dunia ini ada di dalam hati. Hati itu menjadi gudangnya berhala. Dan berhala itu seringkali menjadi dasar untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu, segala sesuatu bisa menjadi fondasi dalam hidup kita. Karena itu bagaimana firman Tuhan menuntun kita, apa satu-satunya dasar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Penulis Yudas adalah Yudas,
saudara Yakobus, saudara Yesus Kristus. Ini bukan Yudas Iskariot. Dia meresponi keadaan jemaat pada waktu itu, di mana dia memperingatkan, didahului dengan dia mengingatkan. Ayo taati ajaran, ayat yang ketiga kalau kita membaca, ayat 17 juga diawali dengan demikian. Ayo kita mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, diturunkan kepada atau diwariskan kepada para rasul, kepada murid-murid yang lain, bahkan kepada generasi kedua dan ketiga di zaman rasul-rasul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sesuatu yang tidak ada alasan. Mengapa seseorang harus mengingat ajaran? Karena ada sesuatu yang berbahaya yang sedang hidup di tengah-tengah jemaat di zaman Yudas pada waktu itu. Sehingga Yudas mengingatkan, ingat apa yang diajarkan. Sebenarnya dia ingin membahas tentang doktrin keselamatan, tetapi akhirnya dia beralih kepada bagaimana seseorang percaya itu harus memperjuangkan iman di tengah tantangan penyesatan. Ada pengajar-pengajar palsu. Sehingga dia memperingatkan orang-orang pada waktu itu, awas, ada ajaran sesat. Pengajar-pengajar itu menyusup ke dalam jemaat. Mereka menyalahgunakan anugerah. Mereka menganggap bahwa anugerah itu sudah mereka terima, lalu mereka bisa bebas menjalankan hidup mereka karena sudah menerima anugerah. Kalau kita membayangkan lagu tadi ya, kita diberi anugerah, kapan saja kita bisa ditarik kalau kita mulai sesat. Akhirnya orang bisa berpikir, ya sudah berbuat dosa saja, toh nanti akan ditarik kembali. Dan ini dalam dunia teologi disebut paham antinomianisme. Anti itu berarti menolak, nomianisme dari kata nomos itu hukum. Mereka menyadari bahwa mereka sudah tidak hidup di dalam hukum Taurat yang kalau melanggar ini berarti harus dihukum, harus dikasih konsekuensi. Mereka menyadari bahwa mereka sedang tidak hidup di zaman hukum Taurat lagi begitu. Sehingga mereka bebas melakukan dosa apa saja. Bahkan mereka menyangkal penguasa satu-satunya, pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa siapa Yesus, apa yang dia lakukan. Toh kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa sang penguasa itu. Saudara, mereka adalah juga pengecek-pengecek yang menindas kebenaran. Yang kebenaran itu sudah disampaikan tapi diselewengkan. Tidak dipercayai, bahkan diajarkan supaya lawan saja kebenaran kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah kehidupan jemaat. Sehingga ada pengajaran baru yang menggerus pengajaran lama yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul dan kepada murid-murid yang lain, yang ditransmisikan, yang diwariskan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, bahkan sampai kita hari ini. Bapak Ibu, ajaran itu yang lama, yang benar itu diselewengkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kondisi yang berbahaya. Sehingga Yudas memberitahu kepada kita apa sebenarnya yang harus menjadi satu-satunya dasar kehidupan kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Mari kita melihat di dalam dua hal. Yang pertama kita melihat di ayat 20, ayat 17, ayat 20 dan ayat 21. Di sana penulis Yudas membawa kita untuk merenungkan sesuatu yang penting berkaitan dengan hidup di atas satu dasar. Ayat 17. Adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-20. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Jadi yang pertama adalah hidup di atas satu dasar, berarti kita membangun di atas dasar yang kokoh dan benar. Yudas memperingatkan, apa yang engkau sudah dengar, apa yang pernah dikatakan dan disampaikan kepadamu, ingatlah itu. Bapak Ibu, ini suatu yang penting, yaitu pengajaran yang bukan kaku ya, tetapi ajaran yang kokoh, yang benar, yang teguh, itu harus terus dipegang dalam kehidupan orang percaya. Itu ternyata di dalam kehidupan iman. Seorang tidak mudah digoyahkan karena sudah mendapatkan pengajaran dari generasi ke generasi. Dan yang diajarkan intinya adalah tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Pengajar sesat selalu menggoyang bagian itu, Bapak Ibu. Waktu saya dulu ujian penginjil, salah satu doktrin yang harus firm, harus betul-betul clear untuk saya percayai adalah Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau itu tidak clear, mungkin saya tidak lulus ujian. Waktu kita katekisasi, Bapak Ibu, ini juga harus clear. Saya mengajar katekisasi di Saud Jajar, salah satu bagian yang penting yang saya bawakan adalah supaya mereka memberikan kesaksian tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Ajaran yang lain itu ya boleh, bukan berarti sekunder, bukan berarti tidak penting, itu penting. Tetapi bagian yang harus mereka percayai sebagai orang Kristen adalah Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 3, dasar apa yang dibangun dalam kehidupan orang percaya? Dasar Yesus Kristus. Petrus juga ketika dia dihadapkan untuk menggembalakan sebuah jemaat, mengajarkan apa ajaran yang benar, Yesus adalah dasar batu karang yang teguh, seperti lagu yang kita nyanyikan. Bukan Petrusnya. Meskipun Petrus adalah tokoh penting dalam kekristenan, bahkan dalam sejarah, tetapi Yesus adalah dasar yang utama. Yesus sebagai dasar yang utama mendasari semua lini kehidupan orang Kristen. Yang berikutnya, Yudas juga mengajarkan tentang bagaimana membangun dasar yang kokoh, yaitu ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus. Rasul Paulus juga di dalam Roma 8 ayat 26 mengingatkan bahwa manusia itu terbatas, membutuhkan bantuan Roh Kudus untuk hidupnya kuat menjalani iman di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Saudara, doa adalah dimensi yang memperlihatkan kepada kita bahwa manusia itu terbatas. Kita seringkali tidak mampu, tetapi doa adalah bentuk perserahan kepada Allah yang melampaui segala akal, yang menguasai segala sesuatu dan bisa melakukan segala sesuatu. Yang berikutnya, Yudas juga mengingatkan ketika seseorang membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh dan benar adalah ketika seseorang itu hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam anugerah Allah, tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Dan hidup di dalam kasih Allah ditandai dengan hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yesus Kristus dalam khotbahnya di bukit, di dalam ajaran-ajarannya kita mengenal sesuatu yang penting. Kita belajar tentang puasa, kita belajar tentang bagaimana memberi, kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia. Meskipun dikatakan di sana ada banyak begitu
duka cita kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Tetapi bagian dari penutupnya, hampir-hampir penutupnya, mengajarkan kepada kita bahwa seseorang yang menghidupi anugerah Tuhan, kasih Tuhan adalah seorang yang melakukan firman. Percuma kita mendengar ajaran Bapak Ibu, percuma kita PA tiap Senin, tiap Rabu, tiap Jumat. Tetapi kalau tidak melakukan, percuma. Hanya sebatas pengetahuan saja. Saudara, di dalam zaman yang unik dalam roda sejarah kehidupan kita, tantangan di zaman akhir ini adalah penyesatan. Gereja itu tidak selalu mengajarkan apa yang sesuai dengan kitab suci kalau kita tidak selektif memilih gereja di mana kita beribadah, pengajaran yang kita dengar. Ada yang mengajarkan tentang kemakmuran, kita anak raja, kita harus kaya, kita harus sehat. Kenyataan kehidupan Kristen tidak demikian, bukan? Kita bisa sakit. Bahkan ketika sakit itu membawa kematian pun, doktrin Kristen, hidup dan mati kita tetap milik Tuhan. Kita seringkali gampang terjebak pada sesuatu yang spektakuler. Padahal belum tentu itu primer dalam kehidupan kita untuk mempertumbuhkan iman kita. Kita melihat pengajaran di mana kita tertarik. Bahkan ada orang yang senang gereja keliling-keliling untuk cari apa? Apa yang menyenangkan dirinya, apa yang menyenangkan telinganya. Tetapi ajarannya belum tentu tepat. Saudara, kalau gereja ini adalah gereja yang berdasarkan firman Tuhan, mari kita stay di sini. Karena ini ada di dalam track kebenaran, kita sedang membangun di atas dasar yang kokoh dan benar. Kalau gereja ini mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan kitab suci, maka bertumbuhlah di sini. Saudara, kita seringkali mengejar pengetahuan. Seolah pengetahuan yang baru, wah ini hebat ya, muncul pengetahuan yang baru, aku mau kejar sampai mendapatkannya. Kita lupa bahwa kita sudah memiliki Alkitab, pengajaran yang benar. Boleh kita mempelajari segala sesuatu untuk keahlian kita, untuk pekerjaan kita. Boleh, tetapi jangan lupa kembali ke dasar firman Tuhan. Saudara, gereja seringkali terlalu banyak gimmick. Yang disajikan adalah entertain. Ketika pemusik main dengan baik, itu hebat, baik. Ketika ruangan ini didesain dengan baik, itu mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam ruangan yang nyaman untuk kita beribadah. Tetapi yang paling penting, Bapak Ibu, adalah menghidupi firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh gereja, itulah yang dihidupi. Sehingga itu berimbas kepada yang lain. Kalau kita tahu kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang terbaik, firman Tuhan itu kita lakukan. Sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Kita tahu kita ada renovasi beberapa hal, bahkan pembelian rumah di Sawu Jajar dan tanah. Puji Tuhan. Itu adalah bukti kita menghidupi firman Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, pekerjaan gereja yang utama adalah bukan menyuguhkan atraksi, bukan menyuguhkan acara-acara yang wow, tetapi pengajaran gereja yang utama adalah belajar kitab suci dan melakukannya. Saudara, saya banyak diingatkan oleh jemaat, terutama sebagai seorang yang membina jemaat. Saya juga dituntut untuk bukan hanya mampu mengajarkan, tetapi juga menjadi
teladan melakukan. Seorang Kristen juga dipanggil demikian. Membaca kitab suci bukan cepat-cepat, tetapi tidak mengerti. Membaca kitab suci harus sampai mengerti. Entah berapa kali kita membacanya. Bapak Ibu ada yang pernah membaca 2-3 kali Alkitab kita? Wah kayaknya nggak mau sombong, mungkin udah 9 kali ya, karena tidak ada disebut 9 kali jadi nggak mau. Ada yang lebih dari 5 kali? Saya mencoba konsisten Bapak Ibu di tempat saya yang baru kurang lebih 6 tahun. Saya hampir menyelesaikan 2 kali. Bukan soal banyaknya, tetapi soal mengerti dan melakukannya. Saudara, hari ini kita kapan saja bisa menghadapi ujian kehidupan. Apa yang membuat kita mampu bertahan dalam ujian? Ketika kita membangun di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus bagi kita itu sudah tuntas. Kita tidak perlu melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita tidak perlu melakukan apa saja untuk membuat kita dipandang lebih baik dari orang lain. Tetapi Kristus yang sudah memberikan nilai dalam hidup kita menjadi dasar kita bertahan dalam ujian kehidupan. Saudara, kita diajari untuk menyangkal diri. Enggak enak Bapak Ibu. Menyangkal diri itu enggak enak. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita, gereja kita, enggak enak. Apa yang membuat kita mampu untuk terus menjalani? Dasar yang satu-satunya, Yesus Kristus. Saudara, apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Kita sering menyebutnya pelayanan ini adalah pengorbanan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita betul-betul menjadi korban kalau kita tidak tahu dasar kita melayani. Seringkali Loserip memberikan pembinaan konsep pelayanan yang benar berdasar kitab suci. Apakah itu sudah kita jalani? Saudara, bagaimana dasar kehidupan rumah tangga kita? Bagaimana waktu kita ada konflik suami istri? Dasar apa yang kita pakai untuk menjadi pendamai? Bagaimana hubungan kita orang tua dengan anak? Bagaimana hubungan kita dengan gereja? Tadi Pendeta Juna menyebutkan, apa sih yang kita pelajari di gereja ini, yang kita terima di gereja ini, yang ada hubungannya dengan kita? Saudara, ajaran-ajaran yang kita terima seharusnya memberi dampak kepada kita. Paling tidak perubahan diri, semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara, kehidupan kita acap kali menghadapi tekanan. Tetapi kalau kita memiliki dasar yang benar, tekanan-tekanan kehidupan kita ini tidak akan pernah menghancurkan kita, tetapi memunculkan kualitas hidup kita. Kalau kita punya dasar, kita nggak mudah melempem, kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah kecewa sama Tuhan. Waktu kita punya dasar yang benar, maka kita juga bisa memfilter apa-apa saja yang kita terima. Entah itu berupa tantangan, ajakan, godaan, cobaan, dan lain-lain. Saudara, Yesus menjadi teladan hidup di dalam ajaran. Pagi-pagi, betul, dia bersekutu dengan Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia punya hubungan yang intim dengan Sang Bapa. Itu patut kita teladani. Tetapi tidak cukup hanya menjadi teladan, tetapi sekaligus harus menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa saja kita kadang-kadang nggak konsisten. Kami di Saud Jajar itu punya satu kelompok bacaan Alkitab sekaligus saat teduh gitu ya. Kadang-kadang saya yang seringkali melihat,
Wah, ini kok nggak nongol nih namanya ini, nggak laporan ini. Bapak Ibu, bukan soal laporannya, tetapi kita sedang belajar untuk merenungkan firman Tuhan baik-baik. Dan coba apa yang didapat dan dijalani itu disampaikan. Oh, aku ini hari ini kecewa, tapi firman Tuhan menghibur misalnya. Ajaran itu akan menjadi kekuatan kalau kita melakukan. Saudara, hidup ini seringkali membuat kita mudah sekali digeser. Karena itu 10 hukum yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain. Mengapa itu disampaikan? Karena hidup kita, hati kita yang gudangnya berhala tadi, bukan patung dimasukkan dalam diri kita, bisa kekayaan, pencapaian, prestasi, dan lain-lain, itu seringkali menjadi berhala. Dan itu yang menggeser Tuhan. Mari kita periksa diri kita hari ini Bapak Ibu. Saya juga memeriksa diri. Masihkah saya menjadikan Yesus satu-satunya dasar? Yang kedua Bapak Ibu, sebelum yang kedua Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu kalimat ini. Kita tidak akan dapat bertumbuh atau membangun ke atas sebelum kita berakar ke dalam. Kita harus belajar firman baik-baik. Kita harus clear siapa Yesus Kristus itu bagi kita. Baru kita bisa berakar ke dalam dan kita akan membangun ke atas iman kita, hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita. Bahkan di dalam konflik-konflik yang kita lakukan, kita akan bisa membangun dengan baik kalau akarnya Yesus Kristus dan firman-Nya. Yang kedua, saudara, ayat 22 dan 23 demikian, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Yang kedua, hidup di atas satu dasar itu juga bukan hanya Kristus itu hidup di dalam diri kita, tapi mari kita melihat orang lain. Yudas ditulis untuk orang-orang yang setia kepada kebenaran, tetapi juga kepada orang-orang yang mulai terpengaruh kepada ajaran-ajaran sesat. Mereka adalah orang-orang yang mulai jatuh ke dalam penyesatan. Sehingga Yudas itu menyebutkan, tolong mereka yang ragu-ragu. Tolong mereka yang mulai melihat, melirik-lirik ajaran-ajaran yang ada pada waktu itu yang bukan berdasarkan kitab suci. Orang yang ragu-ragu di sini maksudnya mereka belum mengadopsi secara langsung ajaran itu, tapi mulai lirik-lirik, mulai tergoda. Orang-orang seperti ini harus segera ditolong Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di dalam keraguan lama-kelamaan menjadi tidak percaya pada ajaran yang lama yang benar itu, yakni kitab suci. Dan ini menurut Yudas tidak boleh dibiarkan terjadi. Bapak Ibu, siapa di dalam keluarga kita yang mulai lirik-lirik ajaran yang kurang pas? Sahabat kita yang mereka mulai menjauh. Saya diingatkan oleh seorang jemaat, kalau orang Kristen mainnya terlalu jauh, dia lupa pulang. Kalau orang Kristen 1 minggu, 2 minggu mulai udah nggak datang ibadah, nggak mulai berdoa. Anak-anak muda juga diingatkan oleh jemaat ini, hati-hatilah. Engkau bisa salah memilih pasangan karena dasarmu nggak kuat. Dia juga mengingatkan, dia cerita tentang dirinya, saya pekerja di sebuah BUMN yang cukup besar. Teman-temannya itu adalah teman-teman yang selalu menggoda. Ayo ikut kita persekutuan Allah kita. Jadwal itu sengaja disusun hari Minggu masuk. Saudara, kalau orang-orang seperti ini dibiarkan, dia akan tersesat.
Orang yang memulai pemikirannya dengan meragukan pengajaran akan mulai melirik. Yudas juga memperingatkan bahwa ada orang-orang yang mulai dekat dengan penghukuman. Mereka sudah mulai masuk kepada pengajaran sesat itu. Orang-orang seperti ini masih bisa ditarik. Mereka yang sudah mulai dekat dengan penghakiman akhir, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk ditolong. Tetapi kadang-kadang orang cuek, tidak mau tolong. Orang yang sudah mulai keliru pemahamannya, orang yang sudah mulai menjalankan bisnisnya curang, nggak mau kasih tahu, nggak mau tegur. Saudara, gereja kita sedang mengembangkan budaya keterbukaan, salah satu nilai yang kita bangun. Menegur kesalahan, membicarakannya, itu penting sekali. Dan yang berikutnya adalah Yudas juga menyebutkan mereka yang bukan hanya ragu-ragu, mereka yang bukan hanya mulai dekat dengan penghukuman yang mulai masuk, tetapi ada jenis-jenis orang yang mulai terikat dalam kesesatan. Nah, kalau sudah terikat Bapak Ibu, Yudas memperingatkan dan memakai gambaran seperti kain, pakaian. Di zaman dulu itu orang pakai jubah double, yang luar dan yang dalam. Orang yang seperti ini digambarkan seperti pakaian dalam, dekat dengan kulit. Kesesatannya itu sudah mendarah daging, sudah sulit untuk diambil, atau di situ disebutkan diselamatkan dari api. Tetapi apakah ada potensi untuk diselamatkan? Masih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang-orang yang tersesat, yang mendarah daging kesesatannya itu bahkan disamakan seperti pengajar-pengajar sesat sendiri. Mereka itu sebenarnya diajar, mereka sebelumnya tidak tahu gitu. Tetapi mereka saking parahnya sudah mendarah daging, sulit. Mereka bukan lagi orang yang sedang melakukan perilaku-perilaku yang sesat yang secara nyata, tapi pikirannya, hatinya sudah terkontaminasi. Tadi pagi saya ngobrol sama Loserip, membicarakan tentang film tentang Jessica Mirna ya, sedang diangkat. Gitu. Ada kopi sianida itu. Unsur itu Bapak Ibu, kalau benar-benar ada sesuai dengan catatan banyaknya sianida, kata Loserip cerita, itu dari baunya aja sudah bikin pingsan orang satu restoran pada waktu itu. Tapi ini kok enggak, ada sesuatu. Itu baru baunya, belum kalau diminum. Bapak Ibu, penyesatan itu akan meracuni hidup kita. Dan ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang mulai terjangkit oleh penyesatan. Mula-mula pengetahuan, masuk ke dalam perasaannya, masuk ke dalam hatinya, menjadi dasar menjalani kehidupan. Yudas memperingatkan kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Ambil mereka dari kesesatan itu, tapi ketegasan kita jangan sampai menimbulkan kekasaran, kekerasan, sehingga kita itu seringkali mewujudkan kebenaran itu dengan cara yang salah. Sehingga saya memakai kalimat ini Bapak Ibu. Apa yang diperjuangkan seringkali tidak selaras dengan cara mereka memperjuangkan atau kita memperjuangkan kebenaran. Kasih kepada kebenaran, kita tentu cinta kebenaran, kita ingin hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak diimbangi dengan kasih kepada orangnya. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita boleh membenci perbuatan-perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Kasihi, tarik kembali, jangan biarkan. Bisa enggak Bapak Ibu membedakan atau memisahkan membenci perbuatannya tapi tidak membenci orangnya? Bisa? Kadangkala sulit Bapak Ibu.
Sebenarnya itulah kita. Kita dulu tersesat, buta, tidak kenal anugerah. Tetapi kita seperti kita mengasihi diri sendiri, kita juga berdosa. Tapi kita mampu mengasihi diri kita sendiri, bukan? Itulah yang seharusnya kita lakukan kepada orang lain. Saya akan menutup dengan kalimat ini, kalimat sakti ini Bapak Ibu. Harap diingat-ingat. Bahaya penyesatan itu sungguh ada, nyata di sekitar kita. Melalui banyak hal, media, melalui percakapan langsung, melalui cara kerja, sistem dan lain-lain. Tetapi bangunlah iman di atas satu dasar yang kokoh dan benar, sambil menyatakan belas kasih kita kepada Tuhan, kepada orang-orang yang jatuh maksud saya. Saudara, Allah menuntut kita memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Kita sesat, kita berdosa, kita seperti domba yang seharusnya tahu untuk balik kepada Tuhan, tapi kita seringkali memilih tidak balik. Demikian kita harus memperlakukan orang lain yang tersesat. Di dalam Yesus Kristus, Allah telah memberikan belas kasihannya kepada kita. Dasar itulah yang seharusnya menjadi dasar dan satu-satunya dasar untuk kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Sehingga apapun yang menerpa hidup kita, kita akan kokoh, kita akan kuat, kita akan terus menjalani kebenaran. Dan ingat, ada orang lain yang punya potensi untuk disesatkan. Jangan abaikan mereka, tarik mereka kembali, kasihi seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita mengasihi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hari ini secara tandas memberitahu kepada kami satu-satunya dasar untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah Yesus Kristus, karya Allah Tritunggal, firman Tuhan yang harus menjadi dasar dari semua lini kehidupan kami yang kami jalani. Bisnis kami, keuangan kami, relasi kami, keintiman kami dengan Tuhan, pelayanan kami. Bahkan Tuhan, kehidupan kami menghadapi orang-orang dunia yang ada di dalam kesesatan. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan, yang mereka mulai lirik-lirik, mereka yang mulai mencoba-coba hidup tidak sesuai dengan kitab suci. Tuhan, oleh karena dasar belas kasih-Mu Tuhan kepada kami mau datang, mengambil mereka, menyelamatkan mereka, membawa mereka kembali. Return to God. Return to Christ. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.